Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi tentang seni budaya kelas 12 semester 2 pada materi kritik seni. Dengan kompetensi dasar 3.4 yaitu mengevaluasi karya seni rupa berdasarkan tema, jenis, fungsi, dan nilai estetisnya. Simak terus videonya dengan baik ya. Kritik dalam seni rupa itu merupakan suatu tanggapan yang umum diberikan oleh seseorang ketika mengapresiasi ide atau gagasan orang lain. Biasanya kalau kita mendengar istilah kritik itu terdengar negatif ya. Kritik identik dengan ekspresi ketidaksetujuan seseorang atau sesuatu berdasarkan kesalahan atau kesalahan yang dirasakan. Nah, tetapi kritik yang dibahas di sini itu tidak mengacu pada hal tersebut, tetapi juga memperlihatkan keunggulan dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang diambil untuk memperbaiki kesalahan gagasan yang dikritik. Kritik seni itu membantu pemirsa memahami, menafsirkan, dan menilai karya seni. Biasanya para kritikus itu cenderung lebih fokus pada seni modern dan kontemporer dari budaya yang dekat dengan budaya mereka sendiri. Dalam penulisan kritik, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang kritikus. Di antaranya itu yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada analisis formal, yang ketiga interpretasi, yang keempat ada evaluasi atau penilaian, dan yang terakhir adalah tema karya seni rupa. Baik, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama deskripsi, yakni di mana tahapan kritik untuk dapat menemukan, mencatat atau juga mendeskripsikan segala sesuatu yang dapat dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau dapat mengambil kesimpulan. Selanjutnya analisis formal, yaitu tahapan kritik karya seni untuk dapat menelusuri suatu karya seni berdasarkan struktur formal maupun juga unsur pembentuknya. Nah, pada tahap ini seorang kritikus itu harus benar-benar memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip penataan ataupun penempatan dalam sebuah karya seni tertentu. Tahapan selanjutnya yaitu interpretasi. Tahapan penafsiran makna suatu karya seni akan mencakup tema yang akan digarap, simbol yang dihadirkan, atau juga masalah yang dikedepankan. Tahapan selanjutnya evaluasi atau penilaian. Tahapan kritik untuk menentukan kualitas karya seni jika kita bandingkan dengan karya lain yang sejenis. Perbandingan ini dilakukan terhadap berbagai aspek yang akan terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal ataupun aspek konteks. Tahapan yang terakhir yaitu tema karya seni rupa. Tema itu merupakan gagasan, ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni. Nah, tema dalam karya seni rupa itu yang terkandung di dalam seni rupa baik dengan karya seni rupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi maupun relief. Nah, yang ini jenis kritik seni. Kritik karya seni rupa itu memiliki perbedaan jenis berdasarkan dari tujuan kritik tersebut. Setiap jenis mempunyai berbagai cara dan metode yang berbeda dari sudut pandang, sasaran, dan materi yang tidak sama. Jenis kritik seni yang pertama yaitu kritik populer. Kritik populer ini adalah jenis kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi masyarakat pada umumnya. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis ini bersifat pengenalan karya secara umum. Nah, dalam tulisan kritik populer ini biasanya dipergunakan bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Jenis kritik jurnalis adalah jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Kritik ini hampir sama dengan kritik populer, tetapi ulasannya lebih dalam dan tajam. Kritik jurnalistik sangat cepat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas dari sebuah karya seni.
karena sifat dari media massa dalam mengkomunikasikan hasil tanggapannya. Kritik keilmuan merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dan memerlukan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan dan kepekaan yang tinggi untuk menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni rupa ataupun seni pada umumnya. Kritik yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau metodologi kritik secara akademis. Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referensi bagi para penulis karya ilmiah lain atau kolektor. Jenis kritik selanjutnya yaitu kritik kependidikan. Kegiatan kritik yang bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika pelajar seni. Jenis kritik ini umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seni rupa, terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni rupa yang dihasilkan oleh peserta didiknya. Kritik jenis kependidikan biasanya digunakan oleh pengajar bidang ilmu seni dalam mata pelajaran pendidikan seni ataupun seni budaya. Fungsi kritik karya seni rupa yang pertama dan paling utama ialah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta atau seniman, karya, dan penikmat seni. Nilai estetis karya seni rupa adalah sebuah keindahan yang bisa kita rasakan setelah kita menilai seberapa indah sebuah objek yang berupa hasil karya seni. Untuk melakukan penilaian seberapa estetis karya seni rupa, tidak cukup hanya dengan mengetahui ada beberapa jenis karya seni rupa, melainkan perlu mengamati langsung hasil karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis pada karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi bisa bersifat objektif dan subjektif. Untuk nilai estetis yang bersifat objektif berupa keindahan karya seni yang terletak pada bentuk karya seni rupa tersebut dan bisa dilihat dengan mata. Nilai estetis ini tersusun dari komposisi seni rupa dengan perpaduan yang pas, yaitu melalui penataan unsur-unsur dengan menyesuaikan prinsip-prinsip seni rupa. Nilai estetis yang bersifat subjektif berupa keindahan yang tidak terbatas pada unsur-unsur yang dilihat oleh mata, melainkan juga ditentukan oleh selera penikmat seni yang melihatnya. Contohnya itu ketika kita di pameran mendapati hasil karya yang menurut kita bagus, maka kita merasa tertarik pada karya seni yang ditampilkan tersebut dan merasa senang jika memilikinya. Namun bisa saja teman kita tidak demikian dan justru dia lebih tertarik dengan karya seni rupa yang lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa nilai estetis seni rupa bisa bersifat subjektif. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran tentang kritik seni pada bagian 1. Nanti kita lanjutkan materi pada bagian 2 di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.